السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan sholat subuh berjamaah, bisa menjalankan sholat sunnah sebelum sholat subuh, yang dimana dikatakan dalam hadis lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Kita tidak lepas dari salah dan khilaf. Bahkan pertama kali manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam alaihi salam, diturunkan dari surga karena kesalahan, karena dosa. Tapi perlu diketahui bahwa dosa itu bukan berarti menjatuhkan manusia. Tetapi ketika dosa yang diiringi dengan taubat, insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata sekelas Nabi Adam saja bisa berdosa, apalagi manusia biasa. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita jalan taubat bagi yang melakukan dosa. Di antara amalan-amalan penghapus dosa apa saja? Yang pertama adalah memurnikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang tidak dicampuri dengan kesyirikan, iman yang tidak dicampur aduk dengan menduakan Allah Subhanahu wa taala, iman yang hanya berharap memohon perlindungan, memohon rizki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun
ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, yang artinya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka teguh dan istiqamah, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka merasa sedih. Mereka adalah penghuni surga yang kekal di dalamnya sebagai ganjaran atas amal perbuatan mereka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengatakan Allah niku Tuhan kita, segala bentuk keluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam permintaan, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan selalu membesarkan Allah. Ketika takbir Allahu Akbar, sinten ingkang agung Allah. Ketika berpuasa sebulan penuh, katakanlah kita sudah menjalankan ibadah rutin, sholat taraweh, sholat tahajud, tilawah Quran, baca Quran. Akhir-akhirnya setelah hari raya kita membesarkan siapa? Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ibadah kita itu yang kita lakukan rutinitas, baik amalan bersama ataupun amalan pribadi, baik tilawah Al-Quran atau mengkaji ilmu, yang dibesarkan niku sinten? Allah. Baik orang yang ibadah haji atau ibadah umroh, alhamdulillah selamat datang Bapak Aba Jarwo, sehat ya, alhamdulillah. Yang sudah beliau datang dari tanah Mekah, seneng mboten? Oh, alhamdulillah seneng. Pengen balik-balik mboten? Oh, pengen. Artinya walaupun kita sudah datang ke Baitullah Haramain, ke Mekah Madinah, yang dibesarkan itu siapa? Allah. Jadi bagaimanapun ibadah kita, kemanapun tujuan kita, tujuan akhirnya tetap adalah yang dibesarkan Allah. Walaupun haji berkali-kali, yang dibesarkan Allah bukan dirinya. Karena kita hakikatnya seorang hamba yang banyak dosa dan kesalahan, banyak kekurangan. Para sahabat pun tidak ada yang merasa dirinya besar di hadapan Allah, walaupun jihadnya mungkin ratusan kali. Walaupun mereka beliau-beliau ini seorang pahlawan, pembela Islam, pembela kebenaran, tapi diteliti 30 di antara sahabat yang istimewa, tidak ada dari mereka yang merasa dirinya berjasa paling besar. Tidak ada di diri mereka yang merasa lebih baik daripada orang lain. Karena nopo? Yang dibesarkan hanya Allah. Semakin banyak ibadah, semakin banyak amal soleh, bukan malah membanggakan dirinya para sahabat itu, tapi membesarkan Allah. Tangisannya kepada Allah semakin kencang, merasa dirinya lemah dan banyak dosa yang lakukan setiap hari karena penyesalan, mungkin walaupun dosanya sedikit. Kemudian menghapus dosa yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah memurnikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taubat. Ini menjadi amalan penghapus dosa. Bertaubat sebenar-benarnya kepada Allah dalam artian kita harus mengakui semua dosa-dosa yang telah dilakukan, kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, innal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali bagi mereka yang telah bertaubat
melakukan perbaikan dan dengan tulus mengklarifikasi kesalahan mereka. Mereka adalah orang-orang yang aku terima taubatnya, dan aku adalah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Taubat itu bagi siapa? Taubat itu yang merasa dirinya muslim itu senantiasa dianjurkan bertaubat. Loh, aku salah ya apa kok dikon taubat? Lah berarti lek tiyang wonten aku salah apa? Berarti dia tidak merasa dirinya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada mungkin hamba Allah itu yang tidak berdosa, mesti berdosa. Hanya manusia itu memahami dosa niku macem-macem. Wonten sing memahami dosa sensitif sekali, sehingga dia ketika lupa ndak zikir pada Allah merasa berdosa. Wonten hamba Allah niku sensitif sekali, sehingga ketika dia tidak sholat sunnah merasa berdosa. Wonten hamba Allah yang sangat sensitif sekali sehingga tidak baca Quran dia merasa berdosa. Wonten hamba Allah sangat sensitif sekali sehingga ketika kata-kata kotor keluar dari lisannya dia merasa berdosa. Wonten hamba Allah yang sensitif sekali ketika dia tidak bersedekah walaupun sedikit dia merasa berdosa. Perasaan berdosa kepada Allah itu menjadi manusia yang lebih baik daripada dia merasa bangga dengan amal-amalnya. Karena ini merupakan amalan yang dilakukan para salafus soleh. Para sahabat terdahulu merasa dirinya kurang amal, bukan merasa dirinya banyak amal. Sehingga perjuangan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti pada satu aktivitas ibadah. Oleh karena itu menjadi heran ketika seseorang dirinya merasa banyak pahala dan tidak merasa berdosa. Padahal amalan-amalan yang dilakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika amalan itu diiringi dengan kesombongan. Sebanyak apapun amalan kita itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hati manusia itu masih merasa lebih baik daripada orang lain. Sebanyak apapun amalan kebaikan yang kita lakukan, sedekah sebanyak apapun yang kita berikan, itu bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dengan sedekahnya dia mencaci maki saudaranya. Jadi oleh karena itu taubat ini berlaku bagi siapapun. Lisan yang selalu diiringi dengan taubat, lisan yang selalu diiringi dengan istighfar, lisan yang selalu diiringi dengan mengoreksi kesalahan dirinya, niscaya lisan itu akan terjaga, tidak akan mengatakan kata-kata kotor kepada siapapun. Tetapi sebaliknya, lisan hati yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain akan mudah dia mengatakan kata-kata kotor kepada orang lain, akan mudah mengatakan kata-kata jelek kepada orang lain, akan mudah melantunkan kata-kata orang lain itu jelek, saya yang bagus. Itulah lisan-lisan yang tidak terjaga. Salamatul insan fi hifli lisan. Selamatnya menungso itu ketika dia mampu menjaga lisannya. Oleh karena itu hukumannya di akhirat kelak bagi lisan yang panjang, bagi lisan yang penuh dengan fitnah, bagi lisan yang penuh dengan amarah, bagi lisan yang menyebarkan aib saudaranya sesama muslim, hukumannya di akhirat kelak lidah dijulurkan digunting, julurkan lagi digunting lagi, julurkan lagi digunting lagi, julurkan lagi lidah itu digunting lagi di akhirat kelak. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Itulah lisan yang tidak terjaga, lisan yang penuh dengan noda-noda dosa, lisan yang mudah mengatakan perkataan yang tidak baik dan tidak merasa berdosa. Oleh karena itu, taubat itu bagi yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun diutus sebagai seorang nabi, beliau pun pernah melakukan dosa tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah amalan-amalan penghapus dosa itu apa? Adalah menjaga zikir. Menjaga zikir ini senantiasa kita lakukan karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir bisa kita lakukan atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ketika hujan datang, kita dianjurkan berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allahumma sayyiban nafi'a. Semoga hujan yang Allah turunkan ini bermanfaat. Ketika angin kapan hari bertiup kencang, kita pun dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita bisa. Ya Allah, datangkanlah angin ini manfaatnya, jauhkanlah keburukannya. Misalnya dengan begitu. Tidak boleh mencela angin karena angin itu ciptaan Allah yang membawa manfaat. Insya Allah mudaratnya karena mungkin ujian bagi manusia sekalian. Jadi menjaga zikir niku senantiasa kita lakukan. Ibu-ibu yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, masak di rumah itu pahalanya besar. Berdandan di rumah pahalanya besar untuk suaminya. Ya, berdandan di rumah untuk suaminya pahalanya besar. Menyiapkan air minum untuk suaminya pahalanya besar. Membersihkan rumah, menyapu rumah, membersihkan kasur, tempat tidur untuk melayani suaminya pahalanya besar. Jadi alhamdulillah Allah Maha Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ibu-ibu banyak pahalanya di rumah, mengasuh anak, merawat anak, masya Allah. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya surga di bawah apa bu? Telapak kaki ibu. Jadi alhamdulillah, semoga kita doakan ibu-ibu yang senantiasa istiqomah di jalan Allah, senantiasa istiqomah untuk memasakkan suaminya, merawat anak-anaknya. Semoga Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diiringi dengan zikir kepada Allah ketika masak, ketika goreng tempe, zikir kepada Allah, la ilaha illallah. Ketika nyapu, subhanallah, dan lain sebagainya. Ini bukti kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah amalan-amalan penghapus dosa itu adalah menjaga sholat. Alhamdulillah bagi kita semua, panjenengan semua yang selalu menjaga sholatnya, semoga kita diampuni dosa kita dan ditambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah amalan-amalan penghapus dosa niku ternyata berbakti kepada orang tua niku termasuk amalan-amalan penghapus dosa. Sebentar lagi momen Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah. Selain kita menyiapkan diri dan keluarga kita untuk menyambut bulan Ramadan, jangan lupa orang tua kita yang dekat ataupun yang jauh segera dipenuhi kebutuhannya. Seorang anak yang membelikan beras untuk orang tuanya pahalanya besar. Seorang anak yang menyiapkan pakaian untuk orang tuanya pahalanya besar. Seorang anak yang mencukupi kebutuhan kehidupan orang tuanya pahalanya besar. Oleh karena itu, seorang anak laki-laki terutama diwajibkan untuk berbakti, mencukupi kebutuhan orang tuanya, dan jangan sampai seorang istri menghalangi suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya.
Seorang istri jangan sampai menghalangi orang tuanya untuk berbakti kepada seorang istri jangan sampai menghalangi suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Hati-hati, kelak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Didukung kelak panjenengan dapat pahala dari Allah ketika seorang istri mendukung suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Butuh apa, Pak? Ibu samen rawat, butuh sewek, butuh ini, butuh itu, didukung. Jangan sampai direndahkan. Jangan sampai dicemberuti. Khawatir dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat, kebutuhan orang tua itu bukan pas hari raya saja. Tiap harinya pun harus diperhatikan, sudah makan apa belum, pakaiannya bagaimana, tempat tinggalnya bocor apa enggak hujan-hujan kayak gini. Jangan sampai seorang anak lupa pada orang tuanya. Dahulu orang tuanya ketika rumahnya bocor, dia mampu memendai rumahnya sendiri supaya anaknya tidak kehujanan. Lah sekarang karena orang tua sudah sepuh dan rumahnya bocor, dia tidak mampu untuk membenahi sendiri. Ini harus mendapatkan peduli dari orang tuanya. Kemarin saya pengajian di Sumber Baru, pas ngisi, seorang tua ngomong, "Loh Pak, kok ganti?" Saya tanya, "Kok ganti mobilnya, kendaraannya?" "Oh, enggak tahu saya anak-anak ini." Saya bilang mobil saya enggak enak, langsung diambil mobilnya, dibawa ke dealer, diganti katanya. Masya Allah. Bukan masalah besar kecilnya, tetapi perhatiannya. Karena orang tua itu termasuk doa yang makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua itu juga bisa menghapuskan pahala-pahala, menghapuskan dosa-dosa seorang hamba ketika dia berdoa pada Allah, "Ya Allah, ampunilah anakku, ampunilah dosa-dosanya, jadikanlah dia bahagia dunia dan akhirat." Amin. Momen Ramadan, momen yang dekat, mari kita bersama-sama berjuang untuk membahagiakan pintu surga kita, termasuk orang tua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, termasuk penghapus dosa itu adalah menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi itu orang terdekat terlebih dahulu, saudara kandung, saudara dekat, paling dekat. Jangan sampai dengan orang lain mesra, dengan orang lain baik-baik, dengan saudara kandung saling membenci, berebut warisan. Ada di Jember nggih? Di Jember atau di mana nggih? Seorang kakak rela membunuh adiknya karena rebutan wangkit. Gak mari-mari diselesaikan wangkit, akhirnya kakak sing usia 69 punan membunuh adiknya yang kurang lebih usianya 50-an dengan membawa celurit, dibabat ususnya. Naudzubillah min dzalik. Wonten kados ing Jember insyaallah. Atau di mana lupa saya. Hanya masalah dunia mengorbankan akhirat. Makanya di Al-Qur'an dikatakan wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang melampaui batas dan mengutamakan kehidupan di dunianya, fa innal jahima hiyal ma'wa, ya, maka neraka jahimlah tempat tinggalnya. Jadi kebaikan kita dukung, pasangan kita berbuat baik pada saudara kandungnya kita dukung. Jangan malah dipentung, malah diprovokasi. Ojo ngono, cocok anumu. Wonten sing ngoten nggih. Teng mriki mboten wonten nggih, teng adoh niku biasa. Jadi ngoten.
Memberikan sedekah pada saudara kandung, orang terdekat, itu bisa jadi pahalanya 2 kali lipat daripada kepada orang lain. Jangan sampai sedekahnya kepada orang lain jor-joran, saudaranya sendiri tidak karuan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya adalah amalan penghapus dosa itu sabar menghadapi ujian. Insyaallah kadang sabar. Yang ke-8 adalah rajin bersedekah dan lain sebagainya. Oleh karena itu marilah amalan-amalan taubat ini berusaha kita istiqomahkan. Karena ahli surga itu selalu di hadapan Allah merasa bersalah, selalu di hadapan Allah merasa berdosa, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, dirinya tidak besar. Ketika takbir, Allahu Akbar, Allah yang maha segalanya, Allah yang maha besar. Jangan sampai menganggap diri kita paling besar, apalagi di hadapan manusia. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama menjalankan amalan-amalan taubat, fokus kepada diri dan keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lah niki diutamakan diri dan keluarga. Anake boten salat cepet-cepet dikengken salat. Anake dereng melakukan kebaikan cepet-cepet dianjurkan melakukan kebaikan. Anake boten ngaji cepet-cepet dikengken ngaji. Mugi-mugi keluarga kita sekalian menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al qulub qad istama'at 'ala mahabbatik wal taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syariatik. Tawfiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiya subulaha wamla'a binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahya bima'rifatik wa amit ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqima sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.